Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Kinasi Puspitasari, NPM 1811060161. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kelas Biologi G, semester 5. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pengembangan kurikulum. Saya akan membuat video mengenai landasan kurikulum. Menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan itu sendiri adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasar. Nah, selanjutnya itu ada pengertian kurikulum. Kurikulum itu adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada landasan filosofis. Filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Nah, secara populer, filsafat itu sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Nah, aliran filsafat itu ada beberapa aliran. Yang pertama itu ada perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Nah, itu ada aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme. Itu ketiga itu merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum oleh subjek akademis. Nah, dalam ketiga aliran filsafat itu tuh pengertiannya sama, artinya itu sama. Nah, yang selanjutnya ada filsafat progresivisme, memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruktivisme itu banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Nah, selanjutnya menurut Raja Mudharjo terdapat 3 sistem pemikiran filsafat. Nah, yang sangat besar itu pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya. Nah, pendidikan di Indonesia itu pada khususnya yaitu filsafat idealisme dan realisme dan filsafat pragmatisme. Implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum adalah harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya ada filsafat idealisme. Nah, filsafat idealisme itu bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya itu adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Selanjutnya itu ada filsafat realisme. Itu kebalikan dari idealisme tadi, di mana menurut filsafat realisme itu memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Terus selanjutnya ada filosofis pragmatisme. Filsafat pragmatisme itu memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataannya yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural dan berubah, becoming. Nah, selanjutnya ada landasan psikologis. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Nah, landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum itu tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan. Nah, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya itu dan penyesuaiannya itu dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Nah, pengembangan peserta didik dan kurikulum. Yang pertama itu, setiap peserta didik itu hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuatu dengan bakat dan minat dan kebutuhannya.
Yang B, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum. Yang C, lembaga pendidikan itu hendaknya menyediakan bahan ajar baik yang bersifat kejuruan maupun akademik. Selanjutnya, kurikulum memuat tujuan mengandung aspek pengetahuan. Psikologi belajar dan kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori psikologi kognitif, kognitivisme. Yang kedua, teori psikologi behavioristik. Yang ketiga, teori fisiologi humanistik. Nah, di sini ada landasan sosiologis landasan. Nah, sosiologis pengembangan kurikulum itu adalah asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya ada masyarakat dan kurikulum. Itu memaparkan tujuan fungsi sosial pendidikan, yaitu yang pertama mengajar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong bekerja kelompok, meningkatkan perilaku etik, dan memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Selanjutnya ada kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan itu merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu ada kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan itu adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Nah, sedangkan teknologi itu sendiri adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya jelaskan dalam landasan kurikulum tersebut. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.